kayak pagi hari. Kita sedang melihat sunset. Sunrise. Kita kenapa jalan ke tengah, kita sudah pas di tangan ada ya video. Mantap. Hah? Pagi pun tiba. Angin laut yang sejuk perlahan membangunkan kami. Ditemani suara ombak yang tak henti menyapa bibir pantai, cahaya matahari mulai muncul dari ufuk timur, menghadirkan sunrise yang begitu indah. Tanpa ingin melewatkan momen itu, kami segera mengambil kamera dan mulai mendokumentasikannya. Sesekali kami membuat video dengan gaya sinematik, mengikuti tren yang sering terlihat di media sosial. Namun di balik setiap pengambilan gambar, yang paling berharga bukanlah videonya, melainkan kenangan yang berhasil kami abadikan di pagi yang tenang itu. Kami bertiga sama-sama berada di semester akhir, semester 8, sedang berjuang menyelesaikan skripsi dengan kesulitan dan ceritanya masing-masing. Di tengah revisi, deadline, dan pikiran yang tak kunjung selesai, ya ada tercetus ide sederhana, ya pergi ke pantai Pagatan. Tanpa banyak rencana, semuanya terjadi begitu cepat. Baru sehari sebelumnya kami merencanakan perjalanan ini, dan keesokan harinya kami langsung berangkat. Mungkin terlihat mendadak, tapi justru perjalanan seperti inilah yang paling berkesan. Karena terkadang yang dibutuhkan bukan liburan yang sempurna, melainkan waktu sejenak untuk menjauh dari rutinitas, menghirup udara segar, lalu kembali dengan semangat yang baru. Awalnya perjalanan ini direncanakan bersama beberapa teman lainnya, namun satu persatu berhalangan karena kesibukan masing-masing. Daripada rencana ini hanya menjadi wacana yang terus tertunda, kami memutuskan untuk tetap berangkat. Akhirnya kami bertiga yang menggas perjalanan ini. Bagi kami tidak perlu menunggu rombongan yang lengkap untuk menciptakan cerita. Terkadang perjalanan terbaik justru lahir dari keputusan sederhana. Yang penting berangkat dulu. Di tengah kami menikmati angin pantai Pagatan, tiba-tiba teman saya Fikri mengajak saya melanjutkan perjalanan ke Kota Baru. Jujur, saat itu saya cukup bingung. Di sisi lain, teman saya Sapwan sudah pasti akan pulang ke Banjarmasin. Sementara saya harus memutuskan ikut atau pulang. Yang membuat saya ragu, saya hanya membawa 2 pasang baju. Sedangkan menurut teman saya Fikri, kami akan berada di Kota Baru sekitar 10 hari. Rasanya mustahil dengan persiapan seadanya. Namun Fikri terus meyakinkan saya, ikut aja Jar, tenang, semuanya aman, pakai baju pada. Ajakan itu membuat saya semakin bimbang. Di satu sisi saya belum pernah menginjakkan kaki di Kota Baru, sebuah daerah yang masih berada di Kalimantan, tetapi dipisahkan oleh laut sehingga orang-orang mengenalnya sebagai pulau laut. Sementara kesempatan ini belum tentu datang 2 kali. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Baju bisa dipikirkan nanti, tetapi pengalaman belum tentu datang lagi. Siapa sangka perjalanan yang awalnya hanya untuk berkemah di pantai Pagatan kini berubah menjadi petualangan baru menuju Kota Baru. Dan tentu saja ketika mendengar nama Kota Baru, banyak orang langsung teringat dengan cerita tentang Saranjana, kota gaib yang sejak dulu menjadi legenda dan sering diperbincangkan. Entah benar atau tidak, yang jelas rasa penasaran itu membuat perjalanan ini terasa semakin menarik. Tiba-tiba seekor induk kucing datang sambil membawa anak-anaknya, lalu masuk begitu saja ke dalam tenda kami. Seolah-olah tenda itu adalah tempat yang paling aman untuk mereka istirahat. Teteo. Malah pindah rumah. Kamu kan hendak ada nggak sudah mau foto 0 MDPL?
far from hidup kadang 0 mdpl, kadang 1000 mdpl. Habis ya kan kesini lagi nah. Apa namanya, Setelah meninggalkan pantai Pagatan, kami pun berpisah dengan Sapuan di persimpangan Batu Licin. Dari titik itu, perjalanan kami pun mulai berbeda. Sapuan memilih kembali ke Banjarmasin melalui jalur alternatif Banjarbaru. Sementara saya dan Fikri melanjutkan petualangan menuju Kota Baru. Di perjalanan, Fikri bercerita tentang jalur alternatif yang dilewati Sapuan. Katanya, jalan itu menyuguhkan pemandangan perbukitan Meratus yang begitu indah, dengan hamparan perbukitan dan tikungan panjang yang memanjakan mata. Mendengarnya saja sudah membuat saya penasaran. Tenang saja, nanti pas kita pulang ke Banjarmasin, kita juga akan lewat jalan itu, kata Fikri. Mendengar itu, saya tidak sabar mulai muncul. Rasanya ingin segera melihat sendiri keindahan yang selama ini hanya saya dengar dari cerita orang. Namun untuk sekarang tujuan kami masih satu, menjelajahi Kota Baru terlebih dahulu. Perjalanan pun berlanjut menuju pelabuhan Batu Licin. Dari sana kami menyeberang menggunakan feri menuju Pulau Laut. Itu pelabuhan Tanjung Serdang. Kalau istirahatnya adalah berarti nggak? Udah ada berarti. Masih masalah? Kita sekarang berada di pelabuhan feri Batu Licin. Kamera tuh berapa buting nggak bawa baterai? Wah, kamera masih banyak. Kamera aja kah? Di dalam sih. Di dalam nih. Di dalam air. Itu baterainya berapa buting nggak bawa? 2 buting. 2 buting tuh nggak biasa. Setelah kami membayar tiket, kami langsung menaiki kapal feri untuk menyeberangi menuju Pulau Laut. Perlahan kendaraan mulai masuk ke dalam kapal, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk-truk besar yang berbaris rapi memenuhi dek. Melihat ramainya aktivitas penyeberangan ini, membuat saya sadar bahwa jalur ini menjadi penghubung penting antara daratan Kalimantan dan Pulau Laut. Setelah kendaraan terparkir rapi di dalam kapal feri, kami berjalan melewati sela-sela mobil, truk, dan deretan sepeda motor untuk menuju ruang penumpang di lantai atas. Rasanya seperti berada di tengah lautan besi yang memenuhi dek kapal. Suara mesin kapal mulai terdengar semakin jelas, menjadi tanda bahwa perjalanan akan segera dimulai. Sesampainya di kursi penumpang, kami memilih duduk di dekat jendela sambil menikmati semilar angin laut. Perlahan kapal meninggalkan pelabuhan, membawa kami menyeberangi lautan menuju Pulau Laut. Dari atas kapal, hamparan laut yang luas dan garis pantai yang perlahan menjauh menghadirkan pemandangan yang sulit untuk dilewatkan begitu saja. Perjalanan menyeberang memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan. Selama berada di atas kapal, kami menikmati semilar angin laut
sambil memandang hamparan air yang membentang luas. Di tengah perjalanan, Fikri menunjuk ke arah laut. Lihat itu, Jar. Beberapa tahun lagi di sini akan ada jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan pulau laut. Saya pun melihat beberapa pancang tiang jembatan yang sudah berdiri kokoh di tengah laut. Meski pembangunannya masih berlangsung, bayangan tentang sebuah jembatan besar yang akan menghubungkan dua pulau itu membuat saya semakin kagum. Mungkin beberapa tahun ke depan, perjalanan yang hari ini kami tempuh dengan kapal feri akan berubah menjadi perjalanan darat yang jauh lebih singkat. Selama penyeberangan, aktivitas di selat laut terlihat begitu sibuk. Kapal feri terus mengangkut penumpang, sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk-truk logistik yang silih berganti melintasi jalur ini. Selat laut memang menjadi urat nadi penghubung antara Batu Licin dan pulau laut, sekaligus jalur penting yang menggerakkan roda perekonomian di kawasan ini. Tak lama lagi aktivitas penyeberangan ini akan semakin mudah dengan hadirnya jembatan pulau laut yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Selama berada di atas kapal, saya benar-benar dibuat kagum oleh pemandangan di hadapan mata. Hamparan laut biru yang luas berpatu dengan deretan pegunungan hijau yang menjulang tinggi di pulau laut, menciptakan panorama yang begitu memukau. Rasanya sulit untuk mengalihkan pandangan. Baru kali ini saya melihat perpaduan antara laut dan pegunungan yang begitu indah dalam satu tempat. Momen sederhana itu membuat saya semakin tidak sabar menjelajahi keindahan Kota Baru lebih jauh. Kota Baru dikenal dengan julukan Bumi Saijaan. Dalam bahasa daerah setempat, Saijaan berarti semupakat, satu hati, dan seia sekata. Julukan ini bukan sekedar semboyan, tetapi menjadi filosofi hidup masyarakat Kota Baru yang menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, semangat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari.